Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Fil Hadits Syarif wal Balaghah An-Nabawiyah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas poin-poin penting daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Di antaranya kita sebutkan bahwasanya yang pertama adalah sahabat itu seluruhnya adalah bersifat udul. Jadi tidak perlu diragukan lagi keadalahannya. Kita tidak perlu lagi memeriksa satu persatu. Andaikan itu adalah seorang sahabat, maka kita harus yakin bahwa mereka mempunyai sifat udul, mempunyai sifat adalah, dan kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan kepada mereka. Jadi kita terima riwayatnya. Adapun tabi'in yang kedua, tidak semuanya udul. Jadi tabi'in ini sama seperti manusia kebanyakan. Jadi ada yang juga bisa berbohong, ada yang hafalannya bagus, dan lain-lain. Jadi untuk tabi'in tidak semuanya udul, jadi perlu kehati-hatian untuk dalam masalah tabi'in ini. Kemudian yang ketiga, apabila ada seorang ulama yang kemudian memberikan penilaian positif atau ta'dil kepada seorang rawi, sedang ulama yang lain memberikan penilaian negatif, maka yang kita ambil adalah penilaian yang negatif. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang menilai positif itu kita anggap tidak mengetahui tentang negatifnya orang tersebut. Jadi yang mengetahui hal-hal negatif orang tersebut itu yang kita diterima. Kemudian yang keempat, dalam ta'dil itu diperlukan dua orang syahid atau orang yang menaskan tentang keadilan orang tersebut sebanyak dua orang yang adil. Kemudian yang kelima, dalam penulisan ta'dil atau komentar positif itu tidak perlu disebutkan sebab-sebab keadilannya, itu tidak perlu kita sebutkan. Namun dalam tajrih atau memberikan komentar negatif terhadap seorang rawi harus disebutkan. Alasannya kenapa? Karena pemberian nilai komentar positif itu pasti banyak sekali sehingga bisa panjang. Adapun komentar negatif itu sedikit sehingga perlu disebutkan. Itu 5 poin yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan bahas poin yang ke-6. Sadisan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid darain amin. Sadisan, yang ke-6, poin yang ke-6. Tuqbalu riwayatu man thabatat taubatuhu minal fisqi. Diterima riwayat seseorang yang terbukti dia bertaubat dari kefasikan, illa ayyakuna mujibul fisqi kidban fi riwayati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jika penyebab kefasikannya adalah kedustaan atau berbohong dalam meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tuqbal taubatuhu, maka tidak diterima. Kalau dia pernah berdusta atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka tidak diterima taubatnya fi i'timadi riwayatihi mahma hasunat tariqatuhu wa haluhu. Betapapun kemudian baiknya keadaannya orang tersebut, kita tidak akan menerima riwayatnya. Jadi yang keenam dari kaidah-kaidah umum dalam al-jarh wa ta'dil, kalau ada orang kemudian dia melakukan dosa besar, kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini kita terima taubatnya, artinya kita terima riwayatnya, kecuali satu hal. Kalau dia pernah mendustakan atau pernah berbohong atas nama Rasulullah SAW, pernah kemudian meriwayatkan hadis yang palsu daripada Rasulullah SAW, fala tuqbal taubatuhu, maka dalam hal ini riwayatnya tidak diterima. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan. Fala tuqbal taubatuhu fi i'timadi riwayatihi.
betapapun dia kemudian sudah menjadi orang yang baik. Jadi orang yang kemudian fasik ini diterima taubatnya selama dia tidak pernah berdusta atas hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi jelas di sini. Yang keenam ya. Baik, berikutnya yang ketujuh. La tuqbal sabi'an, yang ketujuh, la tuqbal riwayatu man sabata annahu yatasahal 'inda sima'il hadis aw isma'ihi. Kaman la yubali bin naumi 'inda sima' aw yuhaddits duna ar-ruju' ila aslin musahhah. Yang ketujuh, tidak diterima riwayat dari seseorang yang terbukti meremehkan ketika mendengar atau menyampaikan hadis. Yatasahal ini menganggap mudah, teman-teman, meremehkan. Kaman la yubali bin naum, seperti orang yang tidak peduli ketika tertidur saat mendengar hadis. Ya, misalkan ketika mendengarkan hadis ngantuk-ngantuk tidur begitu ya. Ini juga tidak diterima riwayatnya orang yang seperti ini. Au yuhaddits duna ruju' ila aslin musahhah, atau ada dia yuhaddits mengajarkan hadis tanpa merujuk pada sumber yang telah diperiksa kebenarannya. Jadi ada sumber yang kemudian masih belum dia yakini kebenarannya, belum kemudian dilakukan penelitian tentang kebenarannya, tapi dia kemudian mengajarkan hadis kepada muridnya misalkan atau kepada orang lain dengan buku itu padahal belum dirujuk. Jadi dalam masalah hadis ini tidak boleh ya ada orang yang kemudian yatasahal ketika mendengarkan hadis itu tidak menaruh perhatian penuh. Kita lihat dahulu sering kita dengar misalkan apabila seorang muhaddis itu menyampaikan hadis itu mereka sangat khusyuk, seakan-akan burung bertengger di kepala mereka. Jadi dari khusyuknya gitu ya, ambil wudhu terlebih dahulu gitu ya, sebelum mereka membaca kitab hadis atau menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Apalagi ini gurunya ngajar hadis, dia ngantuk tidur, maka ini orang yang demikian tidak kita terima daripada riwayatnya, karena memang menjadi apa istilahnya yatasahal, tidak kemudian mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh dalam mendengar atau menyampaikan hadis Rasulullah. Atau orang yang kemudian ketika mengajarkan hadis dia mengajarkan kitab yang belum kemudian dia periksa kebenarannya, itu juga kemudian bermasalah. Itu yang ketujuh. Jadi sangat-sangat detail sekali yang ditulis oleh para ulama kita. Saminan, yang kedelapan, tusnafu alfadhu ta'dil fi tarjamatir rawi wafqal maratib at-taliyah. Kata-kata pujian ta'dil, komentar positif itu tusnafu kemudian diklasifikasikan fi wafqa maratib at-taliyah, sesuai dengan tingkatan berikut ini. Ini adalah kata-kata pujian atau ta'dil atau komentar positif kepada rawi. Apa saja itu, teman-teman? Yang pertama, bad'an minal a'la famadunah. Ini dimulai dari yang tertinggi kemudian yang terendah. Yang pertama ada thiqatun mutqinun sabatun hujjatun bitun yu'tamad hadithuhu. Jadi ini yang alif ini pertama, yang tertinggi adalah thiqah, terpercaya, mutqin. Mutqin ini arti katanya orang yang teliti ya, atau yang kokoh. Sabat itu sama. Hujjah menjadi hujjah. Dhabit ini hafalannya kuat, yu'tamad hadithuhu, hadisnya menjadi pegangan. Ini yang paling tinggi ya. Jadi thiqah, mutqin, sabatun, hujjatun, dhabitun. Jadi kalau ada seorang rawi kemudian dikatakan oleh seorang ulama muhaddis, hadzal rawi thiqah, hadzal rawi mutqin, hadzal rawi sabat, atau hadzal rawi hujjah, atau hadzal rawi dhabit, maka itu menjadi tanda bahwasanya dia berada di tingkat tertinggi dalam ta'dil atau pemberian kata-kata pujian atau komentar positif. Itu yang pertama. Yang kedua, saduq, jujur, mahalluhu sidq, la ba'sa bihi, yu'tamad hadithuhu. Maka yang kedua
Sama soduk, orang yang jujur, mahalluhu sidq, orang itu jujur, la ba'sa bihi. La ba'sa bihi itu tidak apa-apa dengan orang tersebut. Artinya apa? Dia bisa dijadikan hujjah. Di dalam kurung di sini yu'tamad hadithu, maka hadisnya bisa dijadikan pegangan. Ini di sini. Dapat diandalkan hadisnya, ya. Dapat dijadikan pegangan. Itu. Kemudian ini yang tingkat yang kedua, teman-teman. Jadi soduk. Ini kalau misalkan siapa Ismail soduk, dia jujur, mahallus sidqi itu juga, atau la ba'sa bihi. La ba'sa bihi itu artinya hadisnya masih dijadikan sandaran, bisa dijadikan pegangan. Kemudian yang ketiga syaikhun. Kalau ada orang yang diberi gelar syekh dalam kata-kata komentar positif atau pujian itu, yuktab hadithu lin nadhari wat tadqiq fihi, maka ditulis hadisnya untuk diteliti dan diperiksa. Jadi syekh itu guru, tetapi kemudian pujian ini kemudian mengakibatkan hadis orang yang kemudian diberi penilaian dengan syekh ini, hadis-hadisnya perlu diteliti lagi, perlu diperiksa lagi, begitu. Syekh ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ada salihul hadis, saduqun insyaallah. Kemudian arju alla ba'sa bihi. Bagaimana kalau ada orang yang kemudian punya salihul hadis, kemudian saduqun insyaallah, dia jujur insyaallah, arju alla ba'sa bihi. Ini yang ketiga apa? Yuktab hadithuhu, hadisnya ditulis, wa yu'rad lid-dirasah wa tahqiq, dan juga diajukan untuk dijadikan bahan penelitian. Jadi yang terakhir, apabila orang diberi gelar shalihul hadis, ya, shalihul hadis, hadisnya itu layak atau bagus atau soduk tapi ada katanya insyaallah, ya, insyaallah jujur. Ini pujian yang terakhir, ya, soduk insyaallah. Gimana si fulan jujur insyaallah, itu perlu kemudian kita meneliti lagi hadis yang diberi pujian seperti ini. Atau arju alla ba'sa bihi, saya berharap tidak ada apa-apa dengan orang itu. Jadi hadisnya kita tulis, tapi perlu diadakan penelitian lebih lanjut terhadap orang-orang, tokoh-tokoh hadis yang diberikan gelar ini. Jadi ini yang pertama thiqah, mutqin, ini bukan mutakin ya, tapi mutqin, kemudian dhabit, kemudian hujjah. Kemudian yang kedua saduq, tingkatan kedua adalah saduq mahallahu sidq, kemudian la ba'sa bihi, kemudian syekh, kemudian salihul hadis, yang paling rendah ya salihul hadis, arju alla ba'sa bihi, saduq insyaallah. Ya, jadi ada kata insyaallah ini yang kemudian membuat hadis-hadisnya harus diperiksa lagi. Nah, ini adalah tingkatan al-ta'dil yang kita klasifikasikan menjadi 4 ya. Dari yang paling atas yang thiqah tadi. Jadi thiqah itu kalau ada rawi dikatakan thiqah, maka dia adalah kemudian orang yang dhabit dan juga orang yang udul. Jadi gabungan antara orang yang kemudian dhabit, hafalannya kuat, dan udul dikatakan oleh ulama jarh wa ta'dil dengan thiqah. Baik. Kemudian kita akan beranjak kepada penjelasan tentang klasifikasi lafadz-lafadz jarh atau celaan, komentar negatif ya. Wa tusnafu alfadhul jarhi fi tarjamatir rawi wafqal maratib at-taliyah. Dan lafadz-lafadz jarh, kata-kata celaan atau komentar negatif itu diklasifikasikan tusnafu fi tarjamatir rawi, dalam biografinya seorang rawi, wafqal maratib at-taliyah, sesuai dengan tingkatan berikut ini. Bada'an min adna darajatil jarhi fama fauq. Dimulai dari paling rendahnya derajatnya celaan hingga yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi dalam ta'dil itu yang disebutkan yang paling tinggi dalam hal keadilannya, ujiannya.
Kalau yang ini paling rendahnya celaan sampai yang paling tinggi ya. Jadi yang A ini yang paling rendah, nanti yang di bawah yang paling jelek begitu ya. Apa yang pertama, layyinul hadis, yuktab hadithu lidirasa wa tahqiq. Kalau ada orang rawi kemudian dinilai layyinul hadis, itu kemudian yuktab hadithuhu, hadisnya ditulis tapi lidirasa wa tahqiq saja, untuk kemudian dijadikan bahan perlu diteliti lebih lanjut. Layyinul hadis atau lemah hadisnya, atau lemah dalam meriwayatkan hadis, itu yang paling terendah dalam tingkatan jarh wa ta'dil. Kemudian yang kedua, laisa biqawi, dia tidak kuat dalam meriwayatkan hadis, atau yuktab hadithu, ditulis juga hadisnya tapi ditulis dalam rangka lidirasah wa tahqiq, untuk dilakukan penelitian dan studi lebih lanjut. Laisa biqawi. Jadi ini yang kedua, laisa biqawi. Kemudian yang ketiga, yang C, dhaiful hadis, lemah hadisnya, yuktab hadisu lidirasah wa tahqiq. Juga sama, dhaiful hadis ini hadisnya ditulis untuk dilakukan penelitian dan studi lebih lanjut. Ini dari yang paling rendah ya. Jadi layyinul hadis itu celaan tetapi yang paling terendah. Yang lebih kuat laisa biqawi, kemudian yang lebih berat lagi dhaiful hadis. Berikutnya apa? Yang keempat, matrukul hadis atau kadzab wahin, la yuktab hadisu wa la yu'khad minhu. Tapi kalau yang keempat ini sudah disebut matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan atau hadisnya tidak dianggap, atau kadzab, seorang pendusta, wahin, orang yang lemah ya, orang yang lemah, la yuktab hadisuhu wa la yu'khad bihi. Nah, tidak kemudian kita menulis hadisnya, juga tidak kita jadikan pegangan. Jadi ini yang keempat ya, matrukul hadis. Ini semakin jelek ya. Berikutnya sudah, jadi martabahnya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Dari yang layyinul hadis tadi yang paling rendah sampai yang paling sangat daripada celaannya disebut matrukul hadis, kadzab, wahin ya. Jadi ini tidak kemudian ditulis hadisnya dan tidak diteliti. Jadi kita tinggalkan saja hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang diberikan gelar demikian. Baik, itu sudah. Jadi kita sudah tahu tadi dari tingkatan klasifikasi, baik itu komentar positif, pujian, ataupun komentar negatif ya, bentuk celaan kepada seorang rawi. Wa akhiran ilaika ahammul kutub allati ullifat fil jarh wa ta'dil min aqdam ma ullifa fi hadzal fan kitabu Ma'rifatur Rijal li Yahya ibni Ma'in yang wafat 233 Hijriah. Maka sekarang saya akan memberikan informasi kepada Anda tentang kitab yang ditulis dalam ilmu jarh wa ta'dil. Kitab apa? Yang paling akdam, yang paling awal ya, adalah kitab namanya Ma'rifatur Rijal. Karangannya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini meninggal 233 Hijriah. Itu yang pertama. Jadi abad ketiga Hijriah ya, sudah ada tentang kitab Jarh wa Ta'dil karangannya Yahya bin Ma'in yang meninggal 233 Hijriah. Kemudian wa kitabud du'afa, ada juga kitabud du'afa lil Imamil Bukhari. Kitabud du'afa karangannya Imam Bukhari. Imam Bukhari selain beliau menulis daripada Sahih Bukharinya, juga punya kitab dalam ilmu Jarh wa Ta'dil yang disebut kitab du'afa, kitab orang-orang yang lemah, yang beliau meninggal 256. Jadi ulama abad ketiga Hijriah juga. Wa min abrazi al-kutub al-mutadawalah al-yawm fi hadzal fan al-kitab Mizanul I'tidal. Wa min abrazi kutubil ma'rufah, dari paling terkenalnya kitab yang kemudian dipakai pada hari ini al-mutadawalah adalah kitab Jarh wa Ta'dil yang sering dipakai pada sekarang ini adalah kitab Mizanul I'tidal lil Imam Az-Zahabi. Adalah kitab Mizanul I'tidal karangannya Imam Zahabi. Beliau itu
meninggal 748, jadi ulama abad ke-8 Hijriah. Kemudian wa Tahdzibut Tahdzib, juga kitab namanya Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar, karangannya Ibnu Hajar yang wafat 852 Hijriah. Wa yaqa'u fi 12 mujalladan, dan kitab ini terdiri dari 12 jilid. Wa Lisanul Mizan lahu aidan, kemudian ada kitab juga namanya Lisanul Mizan, karangannya beliau juga. Wa yadhammanu tarajima nahwa 14,343 rawiyan, yang kemudian mencakup 14.343 rawi. Jadi ada sekitar 14.000, bayangin, semua perawi-perawi hadis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ditulis dalam kitabnya Lisanul Mizan, dan semuanya diberi keterangan. Jadi Lisanul Mizan ini ditulis Abu Hurairah misalkan, thiqah, enggak perlu ya. Kalau Abu Hurairah di Tobaqoh sahabat, maka seperti yang kita ketahui tadi, semua sahabat adalah udul. Jadi tidak perlu ada penilaian terhadap mereka. Tetapi tabi'in sampai ke bawah, itu kemudian semua ditulis oleh beliau. Bayangin, 14.343 rawi. Betapa ulama kita telah berkhidmah yang luar biasa dalam ilmu hadis ini. Tinggal kita membacanya sekarang, teman-teman ya. Kita cari kitabnya Ibnu Hajar, Lisanul Mizan, dan Tahdzibut Tahdzib, ataupun kitab Mizanul I'tidal, karangannya Imam Az-Zahabi. Jadi ini Imam ya. Baik. Jadi itu sudah kita dikenalkan oleh Syekh Buti, kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, baik yang ditulis oleh ulama dahulu abad ketiga Hijriah, yang ditulis tadi oleh Yahya bin Ma'in, Ma'rifatul Rijal, dan juga ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Ad-Du'afa. Kemudian yang paling banyak digunakan pada era kita sekarang ini adalah Mizanul I'tidal, karangannya Imam Zahabi, kemudian Tahdzibut Tahdzib, karangannya Ibnu Hajar, dan juga Lisanul Mizan. Alhamdulillah, ini kata-kata menutup dari beliau tentang bab ini. Wa ba'du fa inna laka an ta'lam bitmi'nan wa yaqin anna hadzal ilmil jalil manhajun ilmin farid lidirasah at-tarikhiyah 'amatan wa fanni riwayah bi suratin khassah ikhtassat bihi al-hadara al-islamiyah min bain al-hadarat al-insaniyah ajma'. وقد أستبغت بهذا المنهج البحوث التاريخية والأدبية في مكتبتنا العربية، بحيث لا تكاد تقرأ خبرا في كتاب أدبي أو تاريخي من كتبنا العربية الأصيلة إلا وتجد بين يديه مدخلا لسند من الرواة قد يمتد إلى سطرين، وربما تضايقت من هذا المدخل الذي لا يعنيك في الظاهر، ولكن اعلم أنه حصيلة فن من أهم الفنون الإسلامية التي أبدأت منهج بحث علمي للوصول إلى خبر يقيني. وبعد, kemudian فإن لك أن تعلم, kamu berhak mengetahui atau kamu harus mengetahui bitmi'nan, dengan yakin, wa yakin anna hadzal ilm jalil, bahwasanya ilmu yang agung ini manhajun ilmin farid, adalah sebuah manhaj ilmu yang unik, lidirasah at-tarikhiyah, untuk kemudian kita meneliti sejarah amatan secara umum, wa fannir riwayah bi suratin khassah, atau keilmuan hadis secara khusus. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang unik, yang kemudian bisa kita gunakan dalam dirasah at-tarikhiyah, dalam ilmu sejarah, ataupun dalam fannur riwayah, atau dalam kedisiplin ilmu hadis. Ikhtasat bihi al-hadara islami bainil hadara insaniyah ajma, yang kemudian ilmu al-jarh wa ta'dil ini menjadi khususiyah, menjadi kelebihan daripada kebudayaan Islam di antara kebudayaan-kebudayaan manusia yang lain. Jadi ini adalah ilmu yang kemudian menjadi kebanggaan kita, yang menjadi mumayyizat kita, menjadi sesuatu yang membedakan kita dengan para budaya-budaya yang lain di luar Islam.
Waqad ustiwirat bihadzal manhaj al-buhuth at-tarikhiyah wal adabiyah fi maktabina al-arabiyyah. Maka semua metode dalam penelitian sejarah, penelitian dalam bidang sastra al-adabiyah dalam di kalangan orang Arab itu sudah diwarnai dengan ilmu jarh wa ta'dil ini. Jadi kalau Anda baca tentang sejarah, baca tentang kitab sastra, itu pasti sudah diwarnai dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Artinya ada sentuhan ilmu al-jarh wa ta'dil di sana. Bihaitsu la taqra khabaran fi kitabin adabi aw tarihi min maktubin al-arabiyyah al-asilah illa wa tajubaina yadayhi madkhalan li sanadin min ar-ruwah qad yamtaddu ila satrain. Nah, sekiranya kamu kadang-kadang membaca sebuah hadis dalam sebuah kitab sastra atau kitab sejarah, tiba-tiba kamu mendapatkan sebuah madkhal, sebuah pendahuluan tentang sanad hadis itu. Jadi tidak heran kalau Anda kemudian mendalami sastra, mendalami sejarah, tiba-tiba Anda baca hadis, ada madkhal, ada pendahuluan dari hadis itu yang menjelaskan tentang rawi hadis itu, yang mungkin pendahuluannya sampai 2 baris. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan di ulama kita. Jadi menggunakan ilmu jarh wa ta'dil ini dalam bidang adab, dalam bidang sastra, bidang sejarah dan lain-lain. Wa rubbama tadayaqta min hadzal madkhal alladzi la ya'nika fi dhahir. Mungkin kamu merasa aneh ya, tadayaqta, merasa aneh. Kenapa kok harus dijelaskan sampai panjang sekali 2 baris tentang masalah sanad ini? Walakin i'lam annahu hasilatu fannin min ahammil funun al-islamiyah allati abda'at manhaja bahsin ilmi lil wusul ila khabarin yakin. Tetapi ketahuilah bahwasanya itu adalah hasil dari sebuah kedisiplinan, dari satu disiplin ilmu, dari paling pentingnya disiplin ilmu dalam Islam. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini adalah sebuah disiplin ilmu yang termasuk dari salah satu paling pentingnya disiplin ilmu dalam Islam, allati abda'at manhaj bahsin ilmi lil usul ila khabarin yakin, yang kemudian membuat sebuah manhaj bahs, manhaj tentang penelitian yang ilmiah agar kita sampai kepada khabar yakini, yaitu khabar yang benar-benar yakin. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi bahwasanya hadis dalam Islam itu sudah kemudian ulama berkhidmah di sana, mereka membuat sebuah manhaj yang kemudian dengan manhaj itu kita bisa yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hadis yang kita baca itu adalah sampai kepada taraf khabar yakini. Ya, ini adalah terjemahannya. Monggo teman-teman bisa screenshot ataupun di post untuk bisa membaca ya. Ya, ini terjemahan versi AI, kalau tadi terjemahan saya. Bisa dibedakan perbedaan antara ini, saya buat begini agar teman-teman bisa menulis dan bisa mempost sehingga bisa dicatat atau bisa dibuat resume ataupun terjemahan dari yang saya sudah bacakan tadi. Baik, sampai di sini penjelasan kita tentang ilmu jarh wa ta'dil. Jadi 5 hal dari poin itu sudah kita jelaskan kemarin dan kita tambahkan tadi sekitar berapa poin? Sampai ya 8 poin ya. Yang terakhir kita menjelaskan tentang klasifikasi ta'dil atau pujian, komentar positif, dan klasifikasi daripada tajrih ataupun komentar negatif atau celaan terhadap perawi hadis, dan kita sudah menjelaskan itu semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.